Tidak perlu takut kepada hal-hal yang tak kasat mata, karena cuma perlu kita bercandain aja, para dedemit akan hilang harga dirinya. Selamat malam teman hororku. Kembali lagi bersama saya, Dastan, Prince of Persia, dalam acara DUC 1000. Di sebelah saya ada seorang teman saya, teman main ya, Permainan. teman sepermainan. Oke. Bisa diperkenalkan dulu, Mas? Ini Wes kenal lu pada. enggak, maksudnya ini ke teman-teman. Bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Pepi. Oke, Mas Pepi. Iya. Cuma nama aja, Mas. Iya. Enggak ada yang lain ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, Mas Pepi. Mas Pepi ini kegiatannya apa, Mas, sekarang, Mas? Kerja. Mas jangan tigaan, Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Mas Pepi kegiatannya bekerja ya? Oke, Bekerja. sedang bekerja. Hari ini mumpung libur, dia ingin menceritakan pengalaman horornya kepada kita semua. Oke, Mas ya? Iya. Oke apa enggak? Oke dah. Jadi Mas Pepi umur berapa, Mas? Oh, nggak usah ditanya lah ya umur ya. Oke, kita semua masih muda. Kita semua masih young. Leg. Ya, nggak boleh, Mas. Jangan, nggak boleh. Ayo, Mas, ini horor, Mas, bukan komedi, Mas. Bisa langsung saja ya, Mas, cerita ini pengalaman horornya. Pengalaman horor yang saya alami. Awalnya ini kan tahun 2000 berapa ya? 2013 2014-an. 2013 ya. Oke. Itu Saya ini minta rokok. oh iya, Mas. koreknya ada juga. Ya, silakan dilanjut. Itu saya punya band, Oke. namanya Reinkarnasi. Oh, pen-penan ya? Band-bandan saya, Band-bandan. anak band. Oke. Anak band di TNI ya gimana? Ya. Di tempat tongkrongan Mm-mm. saya ceritanya kayak gini loh. Saya nggak pernah pulang. Oke. Saya namanya anak pang nggak pulang. Oke, anak pang ya? Punkers. Yes. Ya, Oke, Mas, lanjut. pulangnya ke rumah temen, kadang ya gitulah, ke rumah temen. Di rumah temen saya ini kebetulan di tempat vokalis saya, Mm-mm. di Papa Mac Reinkarnasi. Oke. Di rumahnya itu kakaknya punya usaha kayak pabrik buah gitu. Pabrik buah. Di Oke. rumah itu banyak cerita. Waktu itu satu malam, waktu setelah pulang rekaman di salah satu studio di Malang lah. Pulang waktu itu jam berapa ya? Malam. Nggak bisa ke sini, Mas. Nggak Oh, iya. apa-apa. Biar ini mic-nya. Itu kan posisi capek, tidur semua. Nah, posisi ini saya sama teman saya, namanya sebut saja siapa ya? Dirahasiakan lah. Jangan dirahasiakan, dikasih nama palsu aja nggak apa-apa. Percussion. Percussion. Sumpah. Ya usah coba percussion. Apa ya, Mas sih? Salah satu teman saya dan saya lapar. Oke. Akhirnya coba buka kulkas. Mas X lah ya, Mas X gitu ya. Ya, Mas X. Oke, Mas X. X. Jam berapa? Jam 2:30 mau ya itu loh. Pagi pokok. Oke. Tengah malam mau ke pagi. Pagi buta ya. Ya, pagi buta 2:30 ya. Adem-adem ya. Itu lapar, bikin masakan mie instan. Oke. Ketika bikin makanan, di posisinya dapurnya kan panjang.
Lorong gitu. lorong, Oke. kamar mandi, di belakangnya pabrik. Oh, usahanya tadi ya. Belakang pabrik, di depan di samping kayak buat masak itu pojok kiri itu ada kayak tempat sholat. Oke. Waktu itu ketika masak terus sama bercanda iso bicara ngobrol. Terus pas kayak noleh lihat ke tempat sholat itu ada orang sholat. Oke. Iya. Secara langsung saya kayak ada orang sholat. Ya wis. Balik ke tempat belakangnya di pintu samping itu ada tempat TV kan. Lihat TV. Ruang TV ya. Di situ nunggu sama airnya mendidih. Terus teman saya tuh ke situ. Orang sholatnya itu kayak berdiri tok Mas, nggak sholat, kayak berdiri aja. Tapi ini posisi sholat gitu ya. Maksudnya Kayak tangannya- ruku. Dia cewek. Oke. Cewek. Saya kira ya mertuanya teman saya sholat malam. Kok lama gitu. Akhirnya wis apa pelan-pelan biar gak ganggu juga kan. Oke. Gak ngomong, gak ngerokok. Akhirnya setelah berapa menit gitu orangnya kok gak ada. Sama lihat lagi Nggak nggak ada. ada. Oh, ya lihat-lihat. Ya, oke. Saya bisa merasakan. Ya wis, akhirnya setelah mie jadi makan lah. Nah, itu herannya di situ. Itu siapa? Sedangkan jam segitu ternyata besok pagi kalau nggak salah. Sama teman saya disuruh ngapain gitu loh lah ngambil apa gitu loh, lupa aku. Ke rumah ibu ternyata Bu mertuanya. Oke. Akhirnya wis tak jebuk ya ambilin loh kok ae ngenteni ibu mulai loh. Nah di ibu ternyata ibu gak ada di rumah, bepergian nggak tahu kemana. Waktu itu kemana gitu loh. Keluarganya ternyata di rumah itu kosong. Cuman Ada Mas X itu tadi ya. Teman-teman banyak cuman sudah tidur. Oke, Jadi posisi itu rumahnya temanku sama rumahnya mertua itu dempet gitu. Oke, Nah itu ternyata yang rumahnya mertua itu kosong. Kan pintunya ke belakang, dapurnya satu, cuma rumahnya dua. Oke, paham. Nah itu ternyata ibu semalam nggak ada di rumah. Dan di situ semuanya laki-laki, nggak ada yang cewek. Dan yang lihat orang sholat tadi cuman Mas Pepi atau Sama temen yang satu itu tadi yang ikut masak tadi ya? Oke. Cuman itu nggak, yes, ya wis, nggak begitu serem bagi saya. Oke. Dan beberapa hari, nggak beberapa sih, ada lagi di situ juga. Itu waktu di kamar itu ada kamar terus tempat gitar. Saya ngobrol sambil ya duduk melingkar ambil minum. Tapi belum minum. Oke, duduk melingkar. Peminum berat ini. Cuma belum lah, masih start sama nunggu teman-teman. Oke. Dan itu gitar itu tiba-tiba jatuh. Kayak gitu. Gitar di ini maksudnya Iya, disandarkan di ke stand-nya, tembok. Jatuh. Itu dibenerin, tetap jatuh sampai 3 kali. Akhirnya teman saya takut. Di situ 3 orang, salah satunya saya. Itu benar-benar jatuh sendiri ya, Mas? Nggak ada yang nyenggol atau Kan di atas kayak apa ya, lemari atau stand meja? gitar, tapi cuman yang di meja itu. Jadi kayak jatuh kan gak mungkin. Oke. Sedangkan itu ruangan, gak mungkin ada angin. Itu akhirnya situ tinggal aku sama temenku berdua. Ya satu kabur, takut. Kabur? Dia takut. Pulang? Enggak, keluar maksudnya. Oke. sampai kabur ya. Ya itu. Terus kamarnya tuh ada kaca yang berhubungan sama
pabrik Heeh. kaca gitu. Maksudnya baliknya pabriknya itu ya. Oh. Itu ada yang dok-dok. Akhirnya temanku wis mlebu. Yang punya rumah maksudnya. Enggak, di kaca itu kan Enggak yang bilang Melbuo itu. maksudnya temen datang Oke. mode apa gimana ternyata Oh. enggak ternyata yes. Oh, maksudnya setiap ada teman datang pasti ketuk itu, ketuk. Ya, nggak tahu. Apa teman iseng apa nggak tahu kan. Oke. Itu berulang-ulang. Nah setelah sudah agak kondusif wis sudah masuk semua minum itu banyak yang ganggu ya. Hal-hal itu ganggu ya. Orang minum diganggu ya, Mas. Nggak tahu. mau ikut. Mas silakan tehnya dulu. Oh iya. Diminum dulu. Kita bersulang, oke? Jadi tehnya dari Dari apa? apa? Ya, dari daun. Oh, Ya, kita bersulang dulu ya. bukan dari kardus. Saya dari kardus. Bukan. Mas, nggak sulang dulu ya? Oke. Suwe Mas ngelak. Bisa dilanjut atau gimana, Mas? Nah, yang di rumah itu mungkin itu aja. Terus tahap berapa bulan itu teman saya pindah rumah. Oke. Nggak jauh di daerah situ, cuman agak kampung sebelah. Heeh. Rumahnya cukup besar dan itu masih kosong. Masih kosong bukan, maksudnya masih gak ada furniturnya itu. Oke, heeh. Itu temen Teman yang yang tadi. apa yang punya rumah Teman yang yang belakang pabrik di itu. rumah pabrik tadi kan mau renovasi pabriknya. Mau renovasi, akhirnya furniturnya dibawa ke rumah yang baru Oke. dan di situ tinggal di situ akhirnya. Di situ Terus rumah yang ini yang ditinggal? buat pabrik sekarang. Oke. Sampai sekarang pabriknya masih ada. Jadi diperlebar ya untuk Ya. memperlebar pabrik ya. Akhirnya tinggal di situ, di rumah baru itu. Di situ cukup besar rumahnya. Dapurnya di belakang sendiri, deket kamar mandi. Dan itu akhirnya kan anak-anak basecampnya pindah ke situ kan. Nah. Karena kita anak itu kalau ngeband ya di basecamp itu setiap hari ke situ. Oke. Itu akhirnya di situ ternyata rumah itu kayak ada aura yang berbeda. Waktu itu ada temen dari luar kota. Hah. Setiap ada tamu temen gitu kan, itu sampai gak berani ke belakang. Sampai ke belakang itu dorong-dorongan, ayo. Wow. Saking itu bukan 1-2 orang yang diganggu. Ganggu. Hampir semua anak yang di situ. Itu nggak pernah menunjukkan wujudnya. Cuman ganggu dalam ini. Ya. Suara. Gedor pintu atau jatuhin Cuman barang. ada sih cerita ini yang banyak yang ngalamin sebetulnya teman-teman. Kalau saya sendiri baru pertama kali itu nanti saya ceritakan. Itu di situ saya ceritakan teman saya. Oke. Tetap dengan apa? Kebiasaan anak-anak kan main gitar tapi Rumah yang baru itu ya? Nah, Rumah di yang belakangnya itu ada kayak barongan gitu. Heeh. Itu bakar-bakar. Katanya with pring bambu itu Bambu. doyong sampai ke bawah. Langsung kan di situ ada sosok pocong. Pocong. Di situ. Di barongan itu bambu. Ya bambunya kan melengkung gitu. Di situ ada pocongnya. Akhirnya anak-anak kewabur semua. Dan waktu itu istrinya teman saya hamil anak kedua. Itu saking takutnya lari. Dari barongan. Enggak, dari kan ikut nongkrong. Enggak jauh ya, kayak rumah di sini ada kayak tempat nongkrong, di belakangnya barongan. Itu jaraknya mungkin 10 meter dari tempat jatuh. Ya lumayan deket sih ya, 10 meter. Barongannya kayak gimana sih Mas? Itu Tanah kosong, cuman itu dibuat tanam apa kayak pring. Maksudnya itu bukan tanahnya sih. Oke. Oke Mas Fevi. Mohon maaf. Kayaknya di aja. Apa? Disambung di episode berikutnya ceritanya Mas Fevi ini. Iya. Soalnya ya tahu lah ya, anak band pasti di studio masa lagu. Iya. Oke. Soalnya ini sudah agak panas sih.
sebenarnya. Mas Pepi ngerasain nggak agak panas? Enggak ya? Iya enggak sih. Ya enggak tahu ya. Oke, Mas Pepi. Terima kasih banyak. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Pesan. yang menonton? Nasi goreng 1. Hah? Enggak, maksudnya bukan pesan nasi goreng. Enggak, maksudnya pesannya Mas Pepi dari pengalamannya apa pesan yang apa? ingin disampaikan. Nanti ini ada lanjutannya kan? Ini belum klimaks. Oke. Ya, nanti ada lanjutannya, Mas. Nanti ada episode lanjutnya Oh, apa. Ini di pesan Mas Pepi sebenarnya mau pesan apa enggak sih ini? Saya jangan kencing sembarangan. Jangan kencing sembarangan. Oke. Karena kalau kencing sembarangan bisa kebanjiran ya. Ya, bisa jadi. Minum bensin 1 tower. Oke, teman-teman, itu cerita pengalaman dari Mas Pepi. Mungkin cerita Ini ada lanjutannya. Iya Mas, ada Mas, setelah ada Mas. Nanti ada ono sama nih lape. Terima kasih banyak kepada seluruh kru yang sudah membantu kami, sudah membantu saya, membantu Mas Pepi ya Mas Pe. Ya. Seperti kata ini, siapa ya, lupa saya namanya. Bung Tomo. Bukan Bung Tomo. Seperti kata Mak Bongki. Weh. Jadi seperti ini. Mak Bongki pernah berkata, Burnas Kopen, bubur panas kokopen. Sampai jumpa teman-teman hororku di episode selanjutnya. Terima kasih.